Kalau yang wujud hanya Allah, katanya Allah, berarti kita sudah berlindung di sebalik rahasia di kita sudah berkalimah la ilaha illallah. Tidak perlu diucap, ketika kita berpulang pun sudah berkalimah. Artinya semasa hidup sudah ada jaminan insya Allah husnul khotimah. Karena yang berlafaz inilah mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menyaksikan Tuhan di dalam kehadiran ibadahnya. Jadi itu aja, iya itu aja. Tapi itu puncaknya. Dan itu yang menjadi amalan datuk-datuk kita, para wali-waliullah yang tersembunyi. Oleh sebab itu mereka banyak berdiam, Bapak Ibu. Tapi diamnya ibadah, diamnya tidak bisa tercatat oleh para malaikat. Karena yang mampu dicatat malaikat ialah ibadah syariat. Kalau ibadah ruhani, hanya kita dengan Allah yang tahu. Oleh sebab itu terhindar daripada rasa ujub, rasa riya, rasa sombong. Berdiam jangan tidak ngapa-ngapain. Berdiam ibadah. Berdiam melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang dilihat hanya buang yang namanya kesombongan. Karena yang wajib sombong itu Tuhan. Tuhan yang punya, kenapa kita sombong? Ya kan aneh. Tinggalkan yang namanya yang namanya kesombongan diri melalui titel, melalui pekerjaan, melalui kekayaan, melalui keturunan, nasab, karena itu tidak boleh. Kalau kita tidak mampu meninggalkan semua yang atribut dunia yang ternyata bukan sifat kita, berat kita menuju kepada Tuhan. Direndahkan orang marah, digibah orang sakit hati. Justru ketika kita direndahkan, justru ketika kita digibah orang, maksudnya Tuhan mempunyai tujuan supaya kita ingat diri. Kita ini kan mayat toh. Direndahkan kok nggak mau, ya kita memang rendah, nggak punya derajat. Yang membuat manusia tinggi derajatnya ya karena ada hidup. Wong nyatanya mayat itu nginep semalam aja ribut kok mau ditanam. Iya kah? Jadi mayat itulah kita itu sudah buru-buru saja mau menanam. Tapi kalau kita masih diberi daya hidup Tuhan, maka kita dimuliakan. Oleh sebab itu, jangan kita ini takabur jadi orang. Mondok 5 tahun, pulang dari pondok. Nah, kalau ndak jadi imam masjid, ndak mau sholat. 10 tahun mondok, ndak dipanggil ustadz, ndak mau kumpul sama masyarakat. Kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, semua titel agama tidak penting. Mohon maaf. Ustadz kah, kiai kah, ulama, tidak penting. Yang penting kita diakui di sisi Tuhan sebagai hambanya. Itu yang tidak akan hilang. Itu titel yang tertinggi. Karena ketika kita menyembah duniawi, memperturutkan hawa nafsu, dikatakan kita hambanya nafsu, budaknya nafsu. Nah, jadi artinya bahwa ternyata sudah terbuka rahasia
siapakah rahasia diri di sebalik diri? Ternyata yang mewujud la ilaha illallah. Oleh sebab itu, barang siapa sudah mengenal diri, nanti jangan khawatir. Ketika kita berpulang, ketika kita sakaratul maut, tidak perlu mengucapkan. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dipastikan akan masuk surga. Loh, siapa yang jamin? Nah, kalau orang bisu kayak apa? Ayo, saya tanya. Berarti kan nggak adil. Maksudnya, ketika kita sudah memahami jati diri, kita sadar, kita fana, kita lebur, kita masuk ke dalam kebesaran Tuhan. Merasa kita tidak mempunyai wujud. Merasa kita tidak mempunyai sifat pendengaran, ucapan, penglihatan, tidak mampu bergerak tanpa izin Tuhan. Itulah kita dikatakan sudah berlafaz. Berlafaz itu apa sih? Berlafaz itu sudah tertulis di dalam insan, jasad manusia ini, la ilaha illallah. Jadi ketika kita berpulang, kita sudah punya senjata keselamatan. La ilaha illallah. Tanpa kita ucap, kita sudah merasakan setiap hari. Yang ada hanya Allah. Oleh sebab itu, kajian kemarin kan sudah kami terangkan bahwa hati itu setiap hari berzikir tanpa kita melapaskan. Mereka berzikir hati itu Allah, 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 menerangkan supaya jasad tidak lupa bahwa engkau itu kezahiranku, kata Tuhan. Nah, yang berkuasa aku atas jasadmu. Yang menguasai jasad siapa? Roh. Tanpa roh, jasad tidak mempunyai kuasa apapun. Pahamkah? Nah, artinya kita ketika sudah berkalimah la ilaha illallah, insya Allah, yang diharapkan husnul insya Allah, alhamdulillah, seperti itu. Setelah kita sudah memahami hakikat jati diri, yang diharapkan kita mampu mengemban amanah. Untuk apa sih ilmu ini dibuka, rahasia ini ketuhanan dibuka? Supaya kita hidup di dunia itu selamat. Selamat karena apa? Kita bisa berhati-hati, mengucapkan tidak sembarangan, sudah mengenal diri ya. Artinya semua ucapan, perbuatan, kelakuan kita itu kenapa dipertanggungjawabkan? Karena ketika kita tidak amanah, maka sesuai dengan ketentuan Tuhan, kita akan melalui tahapan hisab. Nah, yang tidak mau dihisab di yaumil hisab, maka hisablah diri kita selama masih hidup. Artinya apa? Setelah belajar ilmu ketuhanan, kita harus hijrah. Sering saya katakan, kalau ke majelis hanya untuk mendengar, pulang ilmunya tidak dipakai, maka ilmunya akan sia-sia. Ketika pulang dari majelis harus dipraktekkan hidup sehari-hari. 5 waktunya dibaiki, berdiri sholat jangan sampai kita mempunyai najis. Sholat itu berwudu ndak? Berwudu untuk mensucikan badan jasmani. Cukupkah itu guru? Ndak cukup. Kalau manusia hanya wudu saja, belum tentu dia diterima. Lalu ada yang mengatakan kepada saya, sampean ini guru kayak panitia surga aja. Yang penting sholat, diterima gak terima kan urusan Tuhan. Iya betul, urusan Tuhan. Tetapi kan ada ilmunya. Barang siapa masih ada najis batin itu apa? Dia
berdiri tegak sholat tapi belum kenal Tuhan, itulah dikatakan dia masih membawa najis batin. Itu seperti apa sih? Karena syirik, masih merasa dia yang sholat, itu loh maksudnya. Ya Allah. Tapi tetap belajar ilmu ketuhanan, satu kewajiban yang tidak boleh dilanggar, harus menegakkan 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan. Ya? Jangan sampai belajar ilmu ma'rifat tapi meninggalkan sholat, itu dikatakan ma'rifatnya terlipat, salah jalan. Karena di dalam sholat kita melihat, yang dilihat apa sih? Allahu Akbar. Karena ketika kita mengenal diri, sholat kita bukan seperti orang syariat lagi. Loh, kok bisa guru? Artinya seperti ini loh. Hakikat maknanya sudah berubah, lebih dalam lagi. Kalau di syariat masih ada yang menyembah, masih ada yang berarti ada 2 wujud pengakuan di dalam satu kenyataan. Yang ada Tuhan kok ngaku-ngaku ada, berarti masih ada pahamkah? Oleh sebab itu orang syariat itu mengejar pahala, karena merasa dia yang sholat, merasa dia yang mengerjakan. Nah, kita yang sudah belajar ilmu ketuhanan atau syariat malu kalau minta pahala, karena kita nggak kerja ibaratnya kok minta gaji. Yang sholat siapa? Hakikatnya yang berdiri tegak, yang hidup ini loh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sekarang kita belajar ilmu ketuhanan, sholat kita sekarang ketika Allahu Akbar, oh ternyata saya menyaksikan Tuhan di dalam ibadah, di dalam diriku ternyata ada sifatnya, ada zatnya, betulkah? Nah, ada zatnya, oh ternyata yang berdiri tegak mendirikan, oh nyatanya roh. Yang bisa mengucap, oh ternyata sifatnya kalamullah. Nah, oh ternyata yang berbicara ini Tuhan juga, bukan saya. Karena mayat itu tidak bisa bicara. Kalau bisu masih bisa. Wow. Pahamkah maksudnya? Jadi ketika sholat sekarang, sholat kita menyaksikan Tuhan nyata, terang, wujud. Yang maksudnya terang bukan seperti lampu. Inilah, ini terang, ya Allah. Tetapi jangan lagi kita mengaku jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita bukan Muhammad. Karena Adam itu tidak mempunyai hak pengakuan. Oleh sebab itu kenapa ilmu ma'rifat ini ketika sudah sampai puncak, kita harus membawa rahasianya di dalam diam di dalam paham. Jangan disampaikan, jangan diucapkan, nanti orang lain salah paham. Gara-gara ilmu ini yang orang lain paham, maka ya leluhur pendahulu kita, ya ulama-ulama yang begitu kita cintai, ya mereka dihalalkan darahnya. Kasihan kita. Dikatakan mereka mengaku Tuhan, padahal bukan. Nyatanya sudah diterangkan, yang ada kita kah Tuhan? Kita harus mengakui adanya, nyatanya Tuhan yang ada. Sampai ada kah? Ayo, pelajaran ini. Jasad dari Nur Muhammad, ruh dari nurnya Allah. Sempurna dikatakan insan karena mengandung rahasia. Dikatakan rahasia itu maksudnya apa sih rahasianya? Rahasia Tuhan yang mengandung Muhammad nyatanya bisa kita rasakan. Itulah dikatakan nyata. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.